Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pertanyaan dan juga pernyataan dari Anda para penonton yang melihat kami dari kanal YouTube CNN Indonesia. Kami sudah rangkumkan ada 4 pertanyaan dan kita akan buka apa saja kemudian yang menjadi pertanyaan dan pernyataan. Kita akan baca pertama dari Rasul Hamidi 772. Ketidakterbukaan ijazah ini tentu merusak dunia pendidikan karena modus ini tentu akan dicontoh oleh orang lain menggunakan ijazah palsu untuk menjadi pejabat. Oke, kita akan geser terlebih dahulu komentarnya. Ari Sentika tanya ke Pak Ade, kenapa menunjukkan ijazah sepertinya sulit sekali? Apa ada yang ditutupi atau memang memelihara kasus ini? Toh sepertinya Pak Arsul Sani saja tinggal tunjukin ijazahnya, selesai masalah. Oke, kita geser. Masar Ahmad yang bilang palsu semestinya tunjukkan, bukan Pak Jokowi malah disuruh tunjukkan. Oke, kita geser. Terakhir, Esra Skriba, ijazah asli itu nggak mungkin akan ditunjukkan Pak Jokowi. Kalau ada, sudah dari dulu tunjukkan ijazah aslinya. Di pengadilan Solo nggak pernah datang untuk tunjukkan ijazah aslinya. Bang Ade, saya akan terlebih dahulu. Ya. Komentar Anda dari 4 komentar ini. Dari 4 saya perlu Ari Santika ya. Sama Esra. Karena yang 2 itu tentunya pro ke kita kan. Oke, ya, tentunya nggak pro aja. Ini seimbang ya berarti ya? Seimbang. Ini 50-50. Berarti Anda 30-70 nggak? Ini 50-50 loh. Oke, ini kanal YouTube. Silakan Bang Ade. Jadi saya akan menjawab terkait bahwa apa sulitnya ya sekali ditutupi memang dipelihara kasus. Jadi gini, sekarang ini sudah masuk ke tahap penetapan tersangka. Oke. Kemudian ini haknya jaksa nanti diberikan kewenangan dia. Karena sudah disita. Ya. Kemudian kalau Pak Jokowi itu akan hadir nanti di persidangan itu, dia hanya sebagai saksi korban. Jadi bukan Pak Jokowi yang akan menunjukkan di persidangan karena sudah disita. Terus keterangan UGM juga sudah. Kemudian yang perlu masyarakat atau publik ketahui yang tidak pro dengan kami, ya, bahwa ini analog, not digital. Tahun 84 itu belum ada digital atau seperti KK elektronik yang bisa dianalisis melalui elektronik. Kalau dia berupa analog tahun 84, itu pasti ada uji kertas, pasti ada uji tinta. Pasti ada uji. Jadi maksud Anda ada barang fisik yang harus menjadi dasar yang harus diteliti seperti yang dilakukan oleh Puslap 4, Mabes Polri. Sehingga publik harus mengetahui dulu nih, siapa sih yang memiliki kewenangan untuk fisik seperti ini dianalisis. Jadi menurut Anda 2 komentar ini harusnya nunggu jaksa di pengadilan? Itu poinnya? Bisa di situ dan bisa melihat juga bahwa sudah dilakukan di Puslap 4 kan? Cuman kemudian kalau pendukung Proyek CS itu kan maunya dia yang teliti, sementara kan dia tidak diberikan kewenangan oleh negara dengan persoalan ini. Gitu. Tahan, silakan komentar Anda. Saya setuju bahwa hari ini kewenangan itu tidak ada pada saudara Joko Widodo karena ijazah itu sudah disita meskipun Projo sempat berbohong mengatakan saya sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi asli padahal barang disita begitu. Mungkin itu bungkus kertas kacang goreng mungkin itu ya. Nah, hanya saja yang saya prihatin institusi yang punya wewenang itu mengadopsi cara Jokowi. Untuk tidak segera menunjukkan. Misalnya saya sederhana saja. Tapi Barreskrim kemarin sudah membicarakan itu sebelum Polda. Misalnya contohnya sederhana saja lah. Polisi itu kalau ada tindak pidana narkoba, narkobanya dijejer. Pencucian uang korupsi, uangnya dijejer. Barang bukti ya maksudnya. Barang bukti begitu. Apa sih susahnya untuk menghentikan keingintahuan publik atau bahkan keyakinan publik bahwa ijazah itu bermasalah dengan menunjukkan hasilnya sehingga selesai. Saya membaca suasana kebatinan. Hari ini masyarakat meyakin, oh ini barang palsu, tinggal nunggu di pengadilan. Nah, ketahuan palsu toh. Nah, jadi masyarakat itu persepsinya udah begitu kalau saya lihat dari perbincangan. Nah, di sini kan sebenarnya 3 pro Roy, 1 yang nggak pro. Nah, saya mau menjawab yang nggak pro ini. Yang bilang palsu itu semestinya tunjukkan, bukan Pak Jokowi malah disuruh tunjukkan. Klien kami sudah menunjukkan buktinya, analisisnya bahkan dibuat buku. Kalau menunjukkan ijazah hasilnya ya nggak bisa karena klien kami yang nggak pegang. Justru untuk membantah buku Stompo itu cukup dengan selembar ijazah asli. Nih loh.
Jokowi white paper itu nggak benar, ini loh ijazahku selembar. Nah itu tidak dilakukan. Jadi menurut Anda ketika tidak ditunjukkan, itu artinya tidak membantah Artinya tidak hasil membantah kajian. analisa yang sebenarnya analisa buku itu, kalaupun tidak menunjukkan buku, juga analisa buku yang lain yang juga untuk mengkonter apa yang sudah ditulis oleh Richmond Roy di dalam bukunya. Oke, gitu. oke. Artinya Tahan. jangan salahkan publik yang hari ini, permisi Bang Ade, Ya. ikut punya keyakinan sama dengan klien kami. Dan mohon maaf ya Pak Ade, nggak ditahan loh. Udahlah, nggak usah berharap ditahan gitu ya. Itu bahasannya. Jadi gini, Tahan dulu. ya. Saya harus kasih kesempatan ke Mas Heri. Saya minta komentar Anda. Jadi publik menunggu, ini publik yang tidak sabar, Ya. atau memang prosesnya yang terlalu panjang rasanya untuk sampai ke pengadilan? Ya, untuk penanganan perkara memang kan tidak ada batasan waktu ya, apalagi bicara tentang penyidikan, penetapan tersangka, bahkan tersangka itu H-1 sebelum kiamat masih melekat. Oke, baik. Kecuali kiamat gitu ya. Jadi tidak ada batas Ya. itu tidak menjadi masalah ya, Ya, maksud Anda? tidak masalah. Cuma masalahnya persoalan begini, tadi menyambung dari apa yang kita perdebatkan tadi ya, bahwa ada istilahnya probatis, argumentis, non probatio, bahwa dalam konteks bahwa yang didalilkan itu semuanya harus mengacu pada ketentuan yang katakanlah umum tadi ya, bahwa sesuatu yang dalam bahasa hukum di pasal 184 ayat 2 KUHP itu kan ada istilahnya notoren feiden, sesuatu yang sebenarnya dikenal sebagai generally known, yang orang semua sudah tahu, nggak perlu dibuktikan. Oke. Nah, saya nggak tahu apakah itu yang menjadi hakikat pemahamannya dari Bang Ade. Tapi dalam kasus ini, artinya semua dianggap paham? Ya, ini yang tadi mau kita jelaskan kan. Oke, Apakah hal itu yang kemudian dipakai sebagai narasi bahwa ijazah itu nggak perlu dibuktikan lagi kalau seandainya UGM udah ngomong gitu ya, udah mengeluarkan statement. Baik. Tapi kan ini beda dengan notoren feiten dalam pasal 184 ayat 2 KUHP. Contohnya misalnya pisau itu tajam, ya nggak perlu ditanya lagi kan begitu kan, atau diperdebatkan lagi. Kemudian misalnya api itu panas kan gitu. Nah, dalam konteks ini kan masih sangat mungkin ada ruang di mana pertanyaan tadi muncul, bagaimana prosesnya, bagaimana memperolehnya. Nah, ini yang bagian ini nih menurut saya perlu untuk diselesaikan dulu tadi. Jadi publik yang menganggap ini tadi harusnya ditunjukkan langsung, harusnya bersabar saja. Proses pengadilan menjawab semuanya menurut Anda? Iya, kalau sudah masuk ke tahapan penyidikan, domainnya kan sudah berpindah tadi kan. Ya, awalnya mungkin ini hanya isu biasa begitu, isu yang santer dibicarakan di ruang publik di media sosial. Tapi ketika sudah ditarik ke ranah penyidikan, maka ada upaya paksa misalnya, ada penangkapan, ada penahanan, ada penyitaan, dan itu domainnya penyidik. Masalahnya tadi berkaitan dengan penyitaan tadi, apakah itu memang yang sudah menjadi dalil untuk menjadi barang bukti dan alat bukti? Karena dalam KUHP juga sendiri kadang tidak ada penjelasan rigidnya ya, apa itu barang bukti, apa itu alat bukti. Nah, siapa yang bisa menakar alat bukti tadi? Nah, kalau di tahap penyidikan, seakan-akan domainnya adalah dominus litisnya ada di penyidik tadi, bahwa penyidiklah yang menentukan ini sebagai alat bukti. Kalau dia masuk ke proses pengadilan akan diuji dia. Apakah kemudian itu memang Cocok alat atau bukti atau tidak? Karena kalau bukan merupakan alat bukti, maka nggak bisa mentersangkakan orang, tidak bisa kemudian memidana seseorang berdasarkan alat bukti yang kurang kuat tadi ya. Secara logika awam saya berarti bisa dibatalkan di situ ketika memang tidak dianggap cocok, artinya di pengadilan nanti? Menurut saya begini. Kalau sudah masuk ke tahap pembuktian, sebaiknya memang diberikan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan tadi ya, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang ada, baru hakim mungkin akan menilai ya, sebelumnya mengkonstatir peristiwa, apakah semua yang didalilkan tadi itu masuk ke peristiwa hukum atau tidak. Baik. Baru kemudian menilai apakah ada, ibaratnya kalau bahasa kita apa ya, penakaran pembuktian. Ini untuk menakar pembuktiannya, apakah keterangan saksi tadi yang mengatakan misalnya bahwa orang ini memang melakukan sesuai dengan unsur delik yang disangkakan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE dan pasal 160 atau tidak. Karena contoh pasal 160 itu kan bicara tentang delik material misalnya. Dalam ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PO 7 Romawi tahun 2009, itu kan sudah diubah dari delik formil menjadi delik material, harus ada akibat. Nah, bagaimana keyakinan dari keterangan ahli yang di tahap penyidikan tadi menyatakan ini masuk kualifikasi kepada pasal 160 KUHP-nya. Dan pasal 32, 35 yang misalnya mengedit, mengubah, berarti kan menambah atau mengurangi yang sebenarnya asli tadi. Maka poin awalnya aslinya harus ada dulu untuk mengadili tadi kan. Itu sebagai patokan artinya di situ. Ya. Saya sedikit apa yang mau Anda sampaikan? Menjawab mengenai ijazah selesai masalah ditunjukin. Ini Sebenarnya dari tadi ya. Ya, sadar tidak sadar ya, kita melihat di sini kalau bisa di zoom di kamera ini sebenarnya pada saat Mabes Polri itu menayangkan
ijazah itu. Terlepas itu adalah fotokopinya yang sebelah kiri, tetapi pada saat adik iparnya Pak Jokowi membawa itu diserahkan itu kelihatan kok. Ini kelihatan bahwa sebenarnya ijazah ini sudah ditayangkan di Mabes Polri gitu loh. Oke. Ah, ini Tapi ini Mabes kan Polri. foto yang ketika dipegang oleh banyak orang, begitu, Iya. bukan langsung dihadapkan Iya. ke kamera. Jadi Bang gini, Adi. kepentingannya adalah kemudian, ya kan? Ini baru mau difuslap, ya. Kemudian setelah difuslap keluar hasilnya dijelaskan, makanya ditampilkan kan, seperti itu kan? Iya. Itu kepentingannya. Nah, kemudian jadi gini, Atau kalau ditampilkan, kenapa tidak fotokopian itu yang diganti? Itu kan yang kemudian diragukan. jadi gini, kan ini kita berbicara, makanya seperti saya katakan bahwa itu analog, fisik gitu loh. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman atau publik yang mungkin bertanya-tanya, kok nggak ditunjukin? Sudah ditunjukin sebenarnya, Oke. sudah diperlihatkan. Baik. Cuman Mhm. pertanyaannya adalah, ya kan, kok nggak ditunjukin ke Mas Roy? Oke. Diserahkan ke Mas Roy yang meneliti. Itu kepentingannya Mas Roy. Bukan di publik maksudnya. Bukan di publik, kepentingan Silakan. di situ. Mas Itu yang Zainuddin. pernyataan misleading dan tendensius. Iya. Andaikan aku meminjam ya syair lagu ya, ada mesin waktu ya, kita kembali ke masa itu, saya sarankan Pak Jokowi mengadopsi apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani. Itu juga nggak ke Pak Roy, Iya. ke publik, dan jelas langsung sambil menjelaskan kronologisnya. Ini loh, dulu saya peroleh dengan susah payah, berkeringat, berdarah-darah, bayar SPP-nya, saya harus jual durian, jual nangka, jual kelapa, misalnya begitu gitu loh. Kan nggak begitu, itu kan metodenya kayak kucing-kucingan. Dampaknya apa? Awalnya publik meragu-ragukan Jokowi, sekarang publik juga meragu-ragukan institusi kepolisian. Jadi kena bala ini polisi. Karena apa? Polisi pada peristiwa yang lain tegas menunjukkan ini buktinya. Pada peristiwa saudara Joko Widodo saat gelar perkara, baik yang versi Bareskrim atau gelar perkara khusus, nggak muncul ini barang. Jadi persoalannya adalah transparansi itu tidak ditunjukkan. Dan kalau ini kan asumsi ya, bahkan menjadi keyakinan. Orang kalau tidak transparan biasanya ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sesuatu yang disembunyikan kalau tidak ingin diketahui itu biasanya aib. Ijazah yang ada aib itu ijazah palsu. Oke, Kira-kira begitu. logikanya ke situ. Ini, Silakan. itu asumsi yang suuzon, ya. Artinya bersangka baiklah, ya kan. Semuanya pasti pada dasarnya kebenaran itu akan mengikuti dirinya sendiri. Kok. Tapi 9 bulan rasanya kebenarannya belum terungkap ini artinya. Iya, karena kita Publik belum bisa lihat secara cerah gini. begitu, Bang. Jadi Polda Metro, ya Bram, ya, bahwa Polda Metro itu kehati-hatian, sangat hati-hati. Bayangkan 120 saksi, Oke. ya, kalau kita kalkulasi satu hari, periksa satu hari kan 120 hari, bos, ya kan? Nah ditambah 22 saksi ahli. 4-5 bulan lah ya kalau logika Iya, per hari dong, itu ya. logikanya kan itu. Berarti itu udah wah gencar banget. Emang Polda Metro nggak ngurusin yang lain, nggak perlu periksa yang lain kan gitu. Jadi artinya ini sudah maksimal sekali, profesional sekali. Terlepas kata Bang Kosi saya kecewa karena nggak ditahan. Tetapi ya, Bener ya kecewa. ya tetapi apapun itu saya masih optimis Bahwa akan dilakukan penahanan. oke. Itu Saya yang masih kemudian optimis itu. diyakini. Nah, Ya optimisme yang disampaikan Bung Adi itu kan sama persis repetisi sebagaimana sebelum pengumuman tersangka itu kan. Iya. Jadi cukup Tetapi tetap disampingkan Jumat Keramat kan, Bang Kosi, Cukup kan? disampingkan. Mau Jumat Keramat, Sabtu Legi, Kliwon, Wagipon, nggak ada masalah bagi kami begitu ya. Oke. Tapi yang jelas begini, saya ingin tegaskan soal ini bukan lagi soal Roy Suryo, tapi soal publik. Kenapa publik membersamai? Karena mereka merasa ini ada bagian dari kepentingan mereka terkait masa depan dan juga masa kini. Masa kini mereka ingin ya membersihkan legacy ini, selesai di era ini. Oh, ijazah pemimpin kita apa sih gitu. Masa depan juga terkait warisan apa yang mau disampaikan, termasuk sekaligus untuk melakukan evaluasi. Misalnya temuan-temuan di KIP itu kan menjadi evaluasi bahwa kinerja KPU kita bermasalah. Misalnya tidak ada uji autentikasi terhadap syarat-syarat pendaftaran yang ada di KPU. Mereka tidak membandingkan aslinya mana. Ini legalisir enggak ternyata. Oke. Ditemukan oleh Bonatua Silalai. Kan ini menjadi persoalan ketika proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU hanya mendatangi, hanya memastikan ini legalisir benar, memang dikeluarkan. Udah, tidak melihat ijazah aslinya. Artinya kita kembali ke masa depan kepemimpinan nasional kita yang dengan kepemimpinan itu bisa mengatur kita buat Oke, kebijakan baik. buat kita.
apakah syarat-syarat untuk menjadi presiden di ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih tetap relevan untuk kita pertahankan? Kalau masih relevan kita berbaik, kalau enggak relevan ya sudahlah, cukup lulus PAUD ya, mau jadi presiden kalau presiden selesai. Makanya Gibran nggak usah dipersoalkan. Oke, karena baik, lulus tahan. PAUD pun bisa. Tahan, gitu. Mas Adi, saya ke Anda. Jadi artinya seberapa ini kemudian mempengaruhi atau kemudian meninggalkan legacy yang tidak enak untuk kita ingat sebetulnya? Ya, ini tentu sudah menjadi fakta politik ya. Ini sudah akan menjadi fakta sejarah soal kontroversi yang tanpa ujung terkait dengan polemik ijazah. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hozin ya. Kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu 2017 memang sangat longgar terkait dengan syarat untuk menjadi calon presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Jadi syaratnya itu rata-rata cuman misalnya cukup surat keterangan lulus XKL atau fotokopi legalisir ijazah. Jadi ini mungkin ada satu momentum di mana persoalan ijazah itu dipersoalkan. Saya kira bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi kan ada wakil gubernur, ada kepala daerah yang lain yang sedang digugat dan sedang didemo oleh masyarakatnya terkait dengan keaslian ijazah itu. Bagi saya ini adalah momentum karena saat ini sepertinya kawan-kawan di DPR dan pemerintah sedang menggodok soal revisi Undang-Undang Pemilu. Oke. Nah, saya berharap Ini akan menjadi poin penting menurut Anda? Kejadian menjadi ini? poin penting supaya tidak muncul yang kayak gini lagi. Kenapa? UGM sudah ngomong, KPU pastinya sudah dari Solo, Jakarta, dan termasuk juga KPU Pusat sudah memverifikasi data-data semua calon. Yang ingin saya katakan adalah besok semua calon pejabat publik, entah itu presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, bupati, wali kota, termasuk anggota DPR, wajib dia hukumnya menunjukkan ijazah asli. Oke. Jadi kalau KPU ngomong asli waktu mendaftar, UGM atau kampus lain menyebut itu asli waktu mendaftar, selesai. Maksudnya Jadi selesai tidak akan sampai di ada situ ya, gugatan-gugatan sampai di situ KPU. saja. Per hari ini tentu KPU juga tidak bisa disalahkan. Karena KPU itu longgar, karena syaratnya cukup legalisir jasa atau surat keterangan lulus. Itu Selesai gitu. maksud Anda Jadi KPU itu seharusnya punya argumen bahwa tidak punya kewajiban untuk memverifikasi dia asli ataupun tidak. Oke, Mas Adi, saya ingin memperjelas itu. Jadi artinya itu harapan kita, harapan Anda, bahwa asli harus ditunjukkan sebelum menjadi calon, Betul. atau kemudian memang kita sedang mengarah ke sana sekarang, belajar Nah, dari kasus ini. Per hari ini tidak ada pembicaraan di situ, karena yang dibicarakan itu pasti soal ambang batas parlemen, soal Keterwakilan. threshold apakah betul zero ataupun kosong. Verifikasi Saya berharap administrasi. ini didengarkan oleh kita semua, termasuk kawan-kawan DPR dan pemerintah. Persoalan ijazah asli itu adalah persoalan yang utama untuk menjadi pejabat publik, jadi presiden, kepala daerah, dan termasuk juga anggota dewan. Tanpa itu semua tak boleh dia Wah, mencalonkan banyak yang diri. gemetar ini, Nah, Bang. kalau saya itu Banyak yang menurut saya gemetar, menarik. Perlu atau tidak Karena menurut Anda? kalau Ya, itu. Jadi gemetar semua. kalau begini kan bisa jadi presiden, Bang. Bisa jadi presiden. Kalau cuman fotokopi dan legalisir, ya mungkin orang nganggap ini nggak valid, nggak absah. Makanya satu-satunya yang untuk menunjukkan bahwa ini valid sebagai bukti otentik kelulusan, asli, bawa dia ke KPU. Dan di situ harus dilegalisir, harus ada fotokopi dan dokumentasi untuk menunjukkan lolos verifikasi bahwa syarat administratifnya salah satu ijazah itu adalah asli seasli aslinya. Memperketat itu. Memperketat. Tadi. Komentar singkat. Jadi justru ini kalau dilakukan oleh KPU melalui peraturan KPU tentunya atau surat keputusan tata cara pencalonan itu kan akan dibuat tentunya suatu peraturan yang baru. Nah, bahwa kemudian Tapi surat jika itu keputusan Anda mengatakan banyak gemetar tadi, banyak yang gemetar itu Kenapa jadinya. Ya coba aja dilakukan gitu. tapi kalau Dan saya harusnya yakin asli kan kok. semua harusnya tenang dong. Ya, karena kita tahulah ya bagaimana pencalonan itu seperti apa. Jadi ya, tapi kita tidak boleh suuzon ya. Tetapi saya meyakini bahwa di parlemen juga tidak sempurna-sempurna banget kok kalau berbicara ijazah. Ya. Oke. Tidak sempurna-sempurna banget kok. Jadi poin Anda? Poin kita ya bagus kalau mau dilakukan itu. Oke. Biar banyak PAW kan. Oke. Oke, saya ke Mas Nova. Mas Nova, jadi artinya sebetulnya publik tadi sudah berpikir siapa di belakangnya, sudah menebak endgame-nya di mana. Biasanya di isu lain, ada tidak soal kelelahan mengawal isu? Apakah itu akan bisa terjadi di isu ini bagi netizen? Kalau pada isu ijazah Pak Jokowi ini, saya lihat nuansa dramanya lebih panjang, lebih banyak, lebih tinggi daripada nuansa hukumnya atau nuansa politiknya. Publik itu menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, jurus apa lagi yang dikeluarkan oleh Pak Hozainuddin, jurus apa lagi yang akan dikeluarkan Pak kubu Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi apakah publik akan mulai menurun mengawal kasus ini? Saya kira ada kebosanan-kebosanan, tetapi
apa yang dilakukan di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, itu membuat kebosanan itu menjadi sedikit terhapus kayak gitu. Orang kemudian berbicara lagi, ini menarik loh, babak baru ini menarik, babak baru ini menarik. Dan babak baru ketika Pak Roy Suryo ditetapkan menjadi tersangka, lalu kemudian dipanggil dan banyak orang yang berharap menduga Pak Roy Suryo kayaknya bakalan ditahan nih. Tetapi kemudian nggak ditahan, itu juga memberikan amunisi baru kan. Ternyata tidak ditahan, jangan-jangan tidak ditahannya karena belum ditahan. Belum Bukan ditahan. tidak ditahan, belum ditahan. pada tanggal 13 kan tidak Bang. Jangan berbicara yang sudah terlihat. Raja tidak ditahan. Tenang. Bang Kosi kalau aku udah ngomong begitu pasti wah ini tensi bakal naik lagi nih. Jadi apakah akan tetap dikawal? Saya kira kalau melihat dari ininya ya, dari bagaimana publik merespon setiap kali apa yang terjadi di lapangan, kayak ini akan mengikuti apa yang terjadi di lapangan, Bang. Baik. Jadi tapi tetap nuansa dramanya saya kira akan lebih tinggi karena Baik. orang menunggu apalagi sih yang akan dilakukan. Jadi sebetulnya yang dianggap oleh netizen sebagai drama, ini akan sangat ditentukan update-update yang ada di lapangan begitu ya. Ya. Baik, saya akan minta tanggapannya, tapi nanti abang-abang sekalian tahan dulu. Kita jeda senak, tetaplah bersama kami di Prime Plus.